Pada video kali ini kita akan membahas tentang plot logaritma atau dengan menggunakan skala log. Nah, kita menggunakan plot logaritma atau skala log itu untuk satu menggambarkan set data dengan range yang lebar. Maksudnya adalah angka terbesarnya itu bisa 100 atau 1000 kalinya dari angka yang terkecil. Ya kan, berarti range-nya sangat lebar. Nah, maka kita bisa gunakan log. Nah, dengan skala log ini kita bisa mengidentifikasi tren tertentu di data yang kita punya dengan range yang besar ini. Nah, plot log itu memiliki skala log pada kedua aksis. Jadi nanti kalau kita menggunakan fungsi log itu artinya sumbu X-nya kita gunakan skala log dan sumbu Y-nya juga kita gunakan skala log. Kalau kita menggunakan fungsi plot semi log, maka nanti akan memiliki skala log hanya pada satu aksis. Kalau semi log X berarti nanti yang menggunakan skala log adalah yang sumbu X, yang sumbu Y-nya tetap yang linear, yang biasa. Kalau semi log Y nanti yang merupakan skala log itu hanya sumbu Y-nya saja. Nah, sebelum kita membahas contoh ini, kita terlebih dahulu membahas tentang fungsi log space. Nah, fungsi log space itu artinya seperti ini. Kalau kita gunakan log space kemudian kita isi dalam kurungnya x1, x2, n ini sintaknya, maka MATLAB itu akan menghitung suatu nilai dengan bawahnya itu adalah 10 pangkat x1 dan batas atasnya adalah 10 pangkat x2. Nah, n itu adalah jumlah elemennya, berarti antara batas bawah dan batas atas nanti akan dibuat sebanyak n dengan spasi pangkat yang sama. Spasi pangkatnya ini bukan nilai perhitungannya, tapi nilai spasinya, nilai pangkatnya. Sebagai contoh, kita buat log space dalam kurung minus 1,2,4. Artinya MATLAB akan menghitung nilai dari 10 pangkat minus 1 sampai 10 pangkat minus 2, dan ini kita buat, MATLAB akan membuat sebanyak 4 elemen. Nah, 4-nya itu dengan spasi pangkat yang sama. Sebagai contoh, berarti ini batas bawahnya adalah 10 pangkat minus 1, artinya 0,1, batas atasnya adalah 10 kuadrat, artinya 100. Nah, maka akan dibuat 4, min 2 sampai min 1 sampai min 2 dibagi 4, berarti nanti akan menjadi pangkatnya min 1, ini 0, ini adalah ditambah dengan 1, 0 ke 1 ditambah dengan 1, 1 ke 2 ditambah 1, berarti ini spasi pangkatnya itu sama. Nah, tetapi jangan lupa nanti hasil perhitungannya itu spasinya akan berbeda. Jadi yang spasi sama itu artinya hanya pangkatnya saja. Jadi ini 10 pangkat minus 1, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1, dan 10 pangkat 2. Spasinya adalah tambah 1. Nah, dengan demikian nanti hasil dari yang dilakukan MATLAB adalah 0,1, 1, 10, dan 100. Kita coba di MATLAB-nya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa gunakan menu Help, Log Space. Ini bisa x1, x2. Kalau x1, x2 nanti batas bawahnya adalah 10 pangkat x1, batas atasnya adalah 10 pangkat x2. Nah, nanti akan dibagi menjadi 50 logaritmik. Jadi 50. Kalau ini yang kita bahas tadi, x1 sampai x2 n-nya itu adalah n point. Kalau n-nya itu 1, nanti berarti hasilnya adalah 10 pangkat x2. Nah, bisa juga dengan P, kalau P berarti nanti x1 P n, berarti nanti yang batas bawahnya adalah 10 pangkat x1, batas atasnya adalah P. Oke, kita berikan contoh. Misalkan sebagai tadi ya, log space dari 10 pangkat min 1 sampai 10 kuadrat dengan 4 elemen. Nah, terbukti sama dengan teori kita tadi, yaitu 0,1, 1, 10, dan 100. 1, 1, 10, dan 100. Kalau ini hanya kita gunakan 1, ini nanti berarti dia hanya menghitung 10 kuadrat, itu 100. Kalau kita bagi 2, 0,1 jadi 10 pangkat min 1 yang batas dan batas bawah dan batas atasnya. Kalau kita bagi dengan 3 seperti ini.
Yang tengah ini berarti berapa ya? Berarti 10 pangkat, kita logkan log 10 dan B10 ans yang 2. Ini pangkat setengah berarti. Dia 10 pangkat setengah. Kita cek 10 pangkat setengah. Bener ya. Jadi ini 10 pangkat 1, ini 10 pangkat setengah dan 10 pangkat 2. Cuma 1, 10 pangkat setengah dan 10 pangkat 2. Ini ditambah 1 setengah, ini dikurangi 1 setengah. Ini enggak sih? Kita cek. Ini 10 pangkat min 1, ini 10 pangkat setengah, 10 pangkat 3. Jadi ini ke sini itu pangkatnya ditambah dengan 1 setengah. Ini ke sini dikurangi 1 setengah. Nah, setengah dikurangi setengah adalah 1, ya benar. Jadi pangkatnya itu sama. Space dari pangkatnya itu sama. Itu 1 setengah. Nah, itu adalah tentang log space. Sekarang kita akan bahas tentang poin-poin yang penting saat menggunakan log. Nah, ingat kalau kita gunakan skala log itu kita tidak bisa memplot angka negatif. Karena apa? Karena 10 pangkat itu tidak mungkin dia negatif. Nih. 10 pangkat n itu sama dengan negatif, itu tidak mungkin. Jadi n itu bukan angka real. Berarti skala log itu tidak bisa membuat plot dengan angka negatif. Karena 10 pangkat berapapun tidak akan bisa mencapai hasil minus. 10 log min 1 kan tidak ada nilainya, sehingga kita tidak bisa membuat ini negatif, angka negatif. Yang kedua, kita tidak bisa memplot angka 0. Kenapa? Karena 10 pangkat 0 itu adalah 1. Jadi skala log itu hanya bisa menghitung angka 1. Kemudian kalau kita coba 10 pangkat min 1, skala log bisa menghitung 0,01. Kalau 10 pangkat min 2 berarti 0,1, sorry, 0,1. Ini berarti 2. 10 pangkat min 1 adalah 0,1. 10 pangkat 3 dan seterusnya, berarti dia tidak akan mencapai nilai 0. Mencapai nilai 0 itu jika pangkatnya itu tidak terhingga. Artinya 10 pangkat n itu bisa 0 jika n nya itu pangkat tidak terhingga. Ini sangat besar sekali, minus sangat besar sekali. Itu baru kita bisa menghitung 0. Maka kita tidak akan mungkin bisa mencapai angka 0 dengan perhitungan log atau 10 pangkat. Paling kecil ya 0,0 berapa, tidak sampai 0 persis. Kemudian MATLAB ada 3 command untuk plot dengan skala log. Yang pertama kita sudah bahas tadi, log x, y, maka nanti sumbu x nya itu adalah skala log, yaitu 10 pangkat. Sumbu y nya juga skala log, yaitu 10 pangkat. Nah, semilog x, y berarti sumbu x nya itu adalah skala log dan sumbu y nya adalah skala linear. Kemudian semilog y, y berarti nanti yang y itu skala log, yang x adalah skala linear. Sekarang kita bahas contoh tadi. Kita akan buktikan ini apa bedanya dengan skala linear dan apa bedanya ketika kita menggunakan skala log. Nah, ini saya sudah buat programnya, dan nanti kita ngelihat bahwa range aksis dan audience itu sangat lebar. Kalau pakai skala yang linear itu tidak dapat menampilkan fitur-fitur dari kurva ini. Nah, maksudnya fitur itu apa? Kita contohkan di sini. Adalah programnya, sudah saya tulis di editor. Nah, supaya nanti kita bisa menghitung, kita bisa membuat log supaya kita bisa membuat plot log ini.
kita logkan semua baik sumbu X maupun Y, maka kita gunakan angka yang bisa dilogkan, angka yang bisa dilog dengan tidak ada koma-komanya, maka kita gunakan log space supaya nanti hasil log-lognya itu angkanya bulat. Nah, kita gunakan X log space dari -1 sampai 2. Ini kita lihat angkanya dulu, lihat soalnya dulu. Jadi Y itu adalah akar dari 100 dikalikan 1 min 0,01 X kuadrat dikuadratkan ditambah dengan 0,02 X kuadrat dibagi dengan 1, X kuadrat dikuadratkan tambah 0,1 X kuadrat. Nah, ini mau kita plot dari range X itu antara 0,1 sampai 100. Nah, karena X-nya itu range dari 0,1 sampai 100, kalau kita gunakan log space berarti kita gunakan dari ini 0,1 berarti -1, 10 pangkat -1 adalah 0,1 dan 2, karena 10 pangkat 2 adalah 100. Jadi kita gunakan skala log space-nya ini dari -1 sampai 2, yaitu 10 pangkat -1 sampai 10 pangkat 2, yaitu 100. Nah, kita mau bagi rank-nya itu dengan 500 elemen dengan spasi pangkat yang sama seperti yang kita bahas tadi. Jadi nanti ada 500 elemen supaya hasilnya bagus, lembut. Kemudian kita definisikan U bahwa U itu adalah X kuadrat. Jadi yang X ini tadi kita kuadratkan dulu. Nom itu adalah yang bagian atas atau pembilang. Pembilangnya berarti ini 100 kali 1 min ini. Jangan lupa kita gunakan titik pangkat karena ini array supaya terjadi elemen per elemen operation. Seperti ini. Kemudian dan itu adalah yang bawah, yang di numerator. 1 min U kuadrat ditambah 0,1 kalikan U. Nah, kemudian kita hitung Y-nya. Y-nya berarti akar dari numerator dibagi dengan denumerator. Pembilang dibagi dengan penyebut. Jangan lupa kita gunakan tanda titik supaya tidak salah dengan pembagian matrik. Nah, kita bandingkan antara kita gunakan yang linear, skala linear, X, Y, kita tidak hitung lognya, langsung X, Y. X-nya ini dibagi dengan ini sumbu X-nya, Y. Kemudian kita bandingkan dengan log-log. Berarti nanti sumbu X-nya itu kita logkan, ini dilogkan, X dilogkan, kemudian Y-nya juga dilogkan. Nah, kita lihat bedanya. Kenapa kita butuh yang log-log, skala log. Yang pertama kita eksekusi yang X-nya ini dulu. Nah, lihat ada 500 elemen. Ini ada 500 elemen kalau kita geser ke sini. Kemudian ini tidak kita pakai ya, karena ini X-nya bukan skala log. Nanti kalau dilogkan sebenarnya bisa saja sama aja, cuma kita nggak pakai ini. Oke, sekarang kita hitung U, kita hitung pembilangnya, kemudian kita hitung penyebutnya, kita hitung Y. Nah, kita plot dengan blok yang linear yaitu X, Y. Nah, ini hasilnya. Sedikit gedein coba. Saya gedein. Nah, seperti ini. Jadi bentuk kurvanya tidak terlihat. Ini ada puncak di sini, ini berapa kan susah untuk dilihat, maka kita gunakan skala log. Sebagai contoh kita coba kita log semuanya, baik sumbu X maupun sumbu Y. Dengan subplot ini kita log semuanya. Nah, jadi ini seperti ini. Ini yang menggunakan skala log baik sumbu X maupun sumbu Y. Ini yang linear baik sumbu X maupun sumbu Y. Nah, yang perlu diperhatikan, ini skalanya linear. Ingat 10 dari 0 ke 10, 10 ke 20 itu spasinya sama 10 dan jaraknya sama. Nah, bedakan dengan yang skala log. Dia dimulai dari yang ini 10 pangkat 1 0,1 sampai dia 100. Tetapi dari titik ini ke sini
Itu kan 10 pangkat 1 sampai 10 pangkat 0, berarti 0,1 sampai 1 segini. Dari 0,1 sampai 1, kemudian dari 1 sampai 10 itu segini. Nah, jadi spasinya berbeda antara ini dengan ini, dengan ini dengan ini. Yang antara titik ini dengan ini itu spasinya adalah berarti berapa? Dari 0,1 sampai 1. Kalau di sini dari 10 sampai dari 1 sampai 10. Ini adalah 10. Spasinya ini 10, yang ini adalah 0,9 berarti. 0,9 spasinya ini adalah 0, ini 0,9, ini sekitar 10 spasinya. Jadi berbeda. Nah, tetapi di MATLAB itu tidak menunjukkan angka lognya. Kalau ini diganti dengan log kan berarti ini -1, ini 0, ini 1, ini 2. Tapi MATLAB tetap mempertahankan nilai aslinya, yaitu ini adalah 10 pangkat -1, ini 10 pangkat 0, ini 10 pangkat 1, dan ini 10 pangkat 2. Nah, ini sama-sama 100. Nah, ini kita lihat, ini adalah 1, angka 1 kira-kira di puncaknya. Ini kalau kita lihat yang di aslinya, data yang linear, itu angka 1-nya di sini. Nah, kalau pakai yang linear kan susah ini. Ini berapa? Kira-kira ini berapa? Susah dilihat karena terlalu berimpit, ranknya terlalu besar. Maka dengan log itu kita bisa tahu bahwa puncaknya itu ada di sekitar angka 1. Kemudian di angka 1, di angka 1, kalau di angka 10, semua 1 kan 10, di angka 10 dia minimal. Nah, ini kan nggak kelihatan. Ini berapa? Nggak kelihatan karena dia akan ke 0, jadi mendatar terus, jadi tidak terlihat. Nah, inilah gunanya kita gunakan skala log itu ketika ranknya itu sangat besar seperti ini. Nah, ini kalau puncaknya terlalu sempit kan susah dianalisa, kita lihat, maka kita gunakan log supaya terlihat lebih lebar pandangan kita. Meskipun ini skalanya sama, dari 0 sampai 100, ini dari 0,1 sampai 100, tetapi skalanya yang di bawah itu berbeda. Antara sini jarak yang bersama itu tidak menggambarkan spasi yang sama, karena kita gunakan skala log. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.